Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Money from Crypto di segmen Seruput Crypto ya. Hari ini tanggal 22 Maret 2022. Kita akan melihat berita terbaru di dunia cryptocurrency. Yang pertama, kita lihat dulu market cap-nya. Ini sudah hampir menyentuh 2 triliun dolar ya. Ada peningkatan sebanyak 3,37% seperti itu. Sini kita lihat Bitcoin sudah mencapai 42.000. Ini naik 3,66% dan biasanya akan diikuti oleh altcoin yang lain ya. Ini di sini kita lihat naik semuanya di 10 besar ya. Nah, ketika semuanya naik biasanya stablecoinnya turun. Ini dikenal sebagai altcoin season ya. Jadi altcoin ini di bulan Maret biasanya naik seperti ini. Naik semuanya, hampir hijau semua ya. Mengikuti pasar yang memang hijau gitu. Nah, mungkin ini waktu yang tepat ya untuk trading gitu. Nah, di sini juga kita lihat ada banyak sekali ini ada FTX ya. Barusan ada IEO atau Initial Exchange Offering, ada banyak yang untung ya, sampai 6.900% atau untung 69 kali. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu bagaimana caranya kita mendapatkan token IEO dengan harga dasar, kalian tulis kolom di komen ya. Kalau kalian menginginkan itu, mungkin kami akan membuatkan videonya tersendiri. Selanjutnya berita datang dari Bitcoin ya. Di sini Bitcoin itu atau Bitcoin mining itu bisa baik untuk kemandirian energi Amerika. Jadi perwakilan dari Texas ya, PT Sessions namanya, itu membuat pernyataan sederhana namun kuat bahwa profesi proliferasi industri pertambangan Bitcoin dapat mempromosikan kemandirian energi ya di negara tersebut. Jadi dia itu adalah anggota Kongres dari Partai Republik dan ada 16%-an hash Bitcoin yang sudah divalidasi di sana ya. Atau 14% maksud saya, bukan 16%, yang dieksekusi di sana hash Bitcoinnya atau divalidasi di sana. Nah, jaringan listrik di negara Texas tersebut juga menyumbang untuk energi yang banyak. Tapi mereka juga menggunakan berbagai sumber energi yang terbarukan ya. Di sana itu punya potensi seperti itu, dan si PT Session ini dia ingin Amerika itu bisa meregulasi Bitcoin atau setuju dengan kalau Bitcoin itu menjadi legal. Karena itu bisa memicu untuk pengenalan tentang energi terbarukan, dan khususnya di negara Texas sendiri ya. Dan si PT Session ini termasuk orang yang pro untuk Bitcoin itu legal di Amerika. Terus selanjutnya ada berita dari El Salvador ya. Jadi permintaan untuk obligasi Bitcoin El Salvador itu melonjak di tengah ketidakpastian global ya. Di sini kita lihat headline-nya dari Crypto News. Obligasi Bitcoin atau obligasi itu surat utang negara ya. Itu El Salvador ingin menerbitkan itu seperti itu. Jadi El Salvador ingin menerbitkan obligasi surat utang itu untuk membuat Bitcoin City, yaitu dengan pendanaan 1 miliar dolar. Jadi obligasi itu dikeluarkan terus dibeli oleh rakyat ataupun orang asing yang mau menginvestasikan di sana. Jadi surat utang ini ketika sudah dibeli, nanti El Salvador itu akan mendapat uang 1 miliar dolar. Dan rencananya selain untuk membangun infrastruktur kota Bitcoin itu, sebagian uangnya juga akan dibelikan Bitcoin seperti itu.
Jadi kalau di El Salvador itu sudah legal ya Bitcoin itu, dan sudah digunakan sebagai alat tukar di negara mereka. Disusul harusnya itu Meksiko tapi belum, malah Ukraina ya. Jadi sudah ada 2 negara yang melegalkan mata uang kripto ini. Dan kalau itu merupakan obligasi, maka investor itu akan menerima 6,5% ya bunganya dari obligasi itu, dan itu bunganya bunga tetap. Selanjutnya ada berita yang datang dari The Nightly Mint. The Nightly Mint ini adalah subnya dari CoinMarketCap ya. Ini tentang NFT. Jadi Nightly Mint ini dari CoinMarketCap itu ada menerbitkan berita-berita. Nah, salah satunya adalah bintang Hollywood menjadi berita utamanya untuk. Nah, Sylvester Stallone, bintang Hollywood ya, membawa karir filmnya itu ke NFT gitu. Floyd Mayweather juga sama. Floyd Mayweather itu petinju ya. Nah, si Sylvester Stallone ini menurut laporan dia akan merilis 9.997 NFT ya, yang berjudul SLY Guys. Nah, sebagai bagian dari Planet SLY Collection. Nah, selain itu, NFT tingkat paling premium akan menawarkan makan malam dengan legenda Hollywood, nah, serta pemutaran film virtual, acara eksklusif, dan banyak lagi. Jadi NFT itu akan dicetak di jaringan Ethereum dan diharapkan akan rilis dalam bulan depan. Akan kalian stay tune ya di sana ya. Oke, selanjutnya ada kabar dari Huobi Global ya. Di Huobi ini meluncurkan platform streaming langsung Huobi Live. Nanti perdananya akan dihelat tanggal 28 Maret ya. Jadi Huobi Global ini adalah salah satu pusat digital terkemuka di dunia ya, atau toko cryptocurrency terbesar juga setelah Binance dan FTX. Nah, Huobi ini dia akan meluncurkan platform live, entah itu live acara resmi dari Huobi sendiri ataupun dari komunitas influencer, supaya di luar komunitas Huobi itu juga bisa tahu atau paham tentang cryptocurrency. Terus selanjutnya berita terbaru datang dari Bored Ape ya, klub ya, NFT yang pasti sudah kalian tahu. Dia 2 NFT Bored Ape ya, klub ini bekerja sama dengan agensi di Hollywood sana ya. Agensi di Hollywood sana yang terkenal yaitu WME. Nah, di Hollywood itu ada banyak agensi terkenal, dan salah satunya WM ini. Nah, Bored Ape ya, klub ini dua NFT aja ya. Dia memiliki rencana untuk bekerjasama dengan lagunya Dillon Francis dan membuat video musik dengan rapper Rich the Kid ya. Nah, termasuk penyanyi rap yang terkenal di sana seperti itu. Jadi si WME ini salah satu dari 4 besar agensi di Hollywood ya. Nah, ini menandatangani kerjasama dengan duo DJ Bored Ape ya, klub Escape Plan untuk memulai pemesanan di masa mendatang ya. Nah, ini Bored Ape ya, klubnya 2 gambarnya yang ini di foto ya, kalian bisa lihat. Nah, dengan kerjasama ini maka NFT dari Bored Ape ya, klub ini
use case-nya akan semakin banyak ya. Dan semakin banyak yang akan bekerja sama, maka dari itu pasar NFT akan kembali meningkat tajam. Karena mungkin kalian belum tahu ya, fungsinya NFT itu bukan hanya untuk ini, tapi juga banyak sekali. Mungkin akan kita bahas di video yang berikutnya. Terus kabar terbaru lagi datang dari FTX Venture ya. Nah, dia menginvestasikan 100 juta dolar dalam aplikasi uang DEV. FTX US akan berfungsi sebagai mitra cryptocurrency dari DEV. Jadi dengan pasar yang luar biasa ini, si FTX US itu memberikan pendanaan ke DEV gitu ya. Ini adalah aplikasi keuangan DEV ini, atau layanan keuangan. Nah, semakin banyak ya untuk di Amerika sendiri yang banyak menggunakan kripto ini sebagai layanan keuangan nantinya, dan itu biasanya akan merambah ke negara lain. Itu juga kabar bagus untuk kita para holder kripto ya. Mungkin kita ya bisa nyicil-nyicil kripto untuk dipegang. Tapi ini bukan saran keuangan, itu tidak kami sarankan ya. Ini hanya untuk entertainment dan edukasi. Terus kabar selanjutnya datang dari Solana NFT. Sini karena pasar NFT itu sangat lesu ya, atau di bulan Januari ini turun sekitar 64% gitu. Jadi si Solana ini biasanya menjual NFT dalam satu hari itu bisa 27.000 di jaringan Solana ini. Tapi sekarang hanya menjadi 7.000 saja. Jadi hampir turun banyak sekali ya, hampir 60%-an. Nah ini mungkin banyak sekali, meskipun Solana ini blockchain-nya luar biasa dan paling bagus ya mungkin saat ini ya. Tapi masih banyak sekali project NFT-nya yang malah turun. Dan itu juga dipengaruhi oleh turunnya market di NFT itu di semua jaringan blockchain. Terus di sini ada kabar lagi dari Australia ya. Jadi Australia itu telah memantau gitu ya, peraturan kripto baru, mengamati apakah mereka akan melegalkan kripto mungkin ya, atau masih jauh meregulasi gitu. Karena mereka karena ini adalah pendapat saja ya dari senator Australia Andrew Bragg yang menetapkan kerangka peraturan itu harus diusulkan untuk kripto, karena banyak sekali konsumen kripto atau investor kripto yang harus dilindungi di negara sana, karena banyak ya yang invest di kripto di Australia itu. Nah, dia mengumumkan proposal legislatif yang berjudul Digital Service Act atau DSA pada konferensi Minggu Blockchain Australia. Nah, proposal komprehensif menyeluruh hampir setiap aspek di industri kripto ya. Jadi Senator Bragg ini menyerukan undang-undang untuk melindungi pelanggan kripto. Pada konferensi tersebut, si Senator Bragg ini menyatakan bahwa undang-undang yang diusulkan itu berusaha untuk melindungi konsumen kripto dari hacker gitu ya, atau orang-orang yang jahat kan banyak. Nah, ini akan mereformasi lisensi pasar kripto, perpajakan, organisasi otonom terdesentralisasi, dan lain-lain. Nah, Senator juga menambahkan bahwa undang-undang semacam itu akan menawarkan panduan untuk industri kripto dan menunjukkan kesediaan Australia untuk memainkan peran yang lebih menonjol di ranah kripto ini. Terus kabar terakhir dari Ripple atau XRP. Jadi mengapa Bank Internasional itu bermitra dengan jaringan Ripple ya? Jadi aliansi perbankan internasional itu menggunakan teknologi jaringan blockchain Ripple untuk efisiensi pembayaran lintas negara atau lintas batas gitu ya. Nah, bank dari Kanada dan Israel itu sudah menandatangani perjanjian dengan National Australia Bank atau NAB, bank bisnis terbesar di Australia, untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran mereka. Ini berbagai strategi inovasi dan banyak lagi.
Nah, bank teratas mengungkapkan bahwa mereka menggunakan Ripple untuk pembayaran lintas negara tadi. Nah, saat ini jaringan pembayaran Ripple itu bekerja dengan lembaga keuangan di seluruh dunia dari lebih dari 55 negara. Jadi layanan likuiditas sesuai permintaan atau ODL, mereka itu menggunakan aset digital XRP untuk mendapatkan likuiditas selama transaksi lintas batas sebagai alternatif dari sistem tradisional. Nah, kita bisa lihat ya, andai saja si XRP ini nanti dengan Ripple atau XRP Ripple ini urusannya dengan SEC, Amerika itu bisa menang XRP, mungkin ini akan mendongkrak harga Ripple itu berkali-kali lipat seperti itu. Oke, begitu dulu video dari kami untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian melakukan do your own research. Sampai jumpa kembali di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.